Rasulullah itu, oh nggak usah seperti Rasulullah. Enggak. Ya, itu supaya kita bisa meneladani dan mengaplikasikan di luar yang disebutkan keistimewaan berupa sosok, tempat, dan waktu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memahami ini, maka barulah kita ketemu bahwa tujuan Ramadan itu bukan untuk Ramadan, tapi untuk 11 bulan ya, di luar Ramadan. Ramadan itu hanya membangun pola yang baru. Banyak orang fokusnya hanya mempersiapkan Ramadan. Tapi sedikit di antara orang yang fokus untuk bagaimana merawat Ramadan itu pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shawwal, dan seterusnya. Banyak orang yang fokus itu. Fokusnya hanya tarhib Ramadan. Ya, tapi jarang orang yang mengadakan pertemuan seperti ini yang membahas tentang nanti apa yang akan kita lakukan setelah Ramadan. Padahal ini yang paling inti. Kita Ramadan habis-habisan ngebut semua khatam sampai 10 kali. Setiap hari cuma 1 juta. Qiyamul lail terawih nggak pernah ketinggalan. Tapi kalau kemudian setelah Ramadan ya kita itu meninggalkan itu semuanya, bahkan kita merasa trauma, kapok, aduh capek. Kalau kemarin bermalam-malam untuk sholat, zikir, ya bermunajat, berdoa, sekarang bermalamnya di kafe. Ya, saya sudah selesai Ramadan di kafe-kafe, karaoke-karaokean, ya, dansa-dansi, gitu kan? Sudah selesai Ramadan, gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan tadi selama Ramadan, ya, ibaratnya membangun istana di atas lautan, ya, nggak ada gunanya sama sekali. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ya sangat tepat materi kita pada pagi hari ini. Bagaimana sih kalau seorang Muslim pasca Ramadan? Jarang dibahas, ya. Yang dibahas itu menyambut Ramadan aja terusnya, ya. Tapi pasca Ramadan jarang diangkat. Padahal ini jauh lebih penting menurut saya. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yang harus kita lakukan pada Ramadan ini adalah bagaimana kita mengawal Ramadan, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang berani memastikan amalnya itu diterima oleh Allah atau ditolak. Makanya Sayyidina Ali mengatakan wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yunada fi akhir lailatin min Ramadan. Akan dipanggil, ya, ada waktu malam terakhir pada malam Ramadan, bukan tadi malamnya, ya, min Ramadan. Laita sya'ri minal maqbuli faruhanni. Siapa yang bisa memastikan dirinya bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan sampaikan ucapan selamat, tahniah, faruhanni. Jadi kan? Siapa yang bisa memastikan bahwa ibadah Ramadan ini diterima oleh Allah, maka sungguh dia sangat berhak untuk disalami, untuk diucap selamat, bahkan mungkin dipasang kembang-kembang itu semuanya. Kalau waktu pernikahan, bunga-bunganya, kembang-kembangnya itu cuma 20 biji, ini layak 100 kembang. Ya, sebagai bentuk syukurnya, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang bisa memastikan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa minal mahrum fa nu'azzi. Ya, nu'azzi. Dan siapa di antara kita yang amalnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan sampaikan ucapan duka cita dan berbela sungkawa. Udah capek-capek, lelah-lelah, bangun malam, amilatun nasibah tasla naun hamil. Sudah berjuang mati-matian, tapi kemudian ya ditolak dan masuk neraka. Maka nggak seorang pun di antara kita yang bisa mengetahui secara pasti. Kenapa disembunyikan, Ustaz? Supaya kita tidak tertipu dengan amal kita. Kalau seandainya hasil Ramadan itu sudah kita ketahui, ya, misalnya ada malaikat kasih bocoran, amalmu diterima oleh Allah, dosamu dihapus semuanya, ya gitu ya.
Kira-kira apa yang kita lakukan? Berikutnya, oh ternyata semudah itu amal diterima, dosa dihapus, dibebaskan dari neraka. Kalau itu bikin dosa lagi aja, ya pasti begitu. Maka sengaja disembunyikan oleh Allah, diterima dan ditolaknya amal ini supaya kita masih memiliki rasa apa ya, was-was bukan dalam negatif ya. Ada semacam harap-harap cemas, harapan dan kecemasan. Berharap, cara orang berharap yang benar itu bagaimana? Dengan mempertinggi ibadahnya, dengan mempertahankan ibadahnya. Itu cara berharap. Cara orang merasakan diri cemas kalau nggak diterima oleh Allah itu apa? Banyak istighfar kepada Allah. Makanya setiap amalan dalam Islam itu biasanya dipungkasi, diakhiri dengan istighfar. Selesai haji yang dengan harta, dengan tenaga, dengan sisa usia, dengan semua yang kita miliki, kita buat untuk berangkat haji. Bahkan sekarang antrinya kabarnya sudah di atas 25 tahun. Sabar, ya. Ternyata ujung dari ibadah haji itu kata-kata Allah adalah wastaghfirullah. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Ya, dan seterusnya di situ ada wastaghfirullah. Banyak-banyaklah minta ampunan kepada Allah. Ya, siapa tahu nanti di antara amal-amal kita banyak yang bolong atau bahkan tidak layak untuk diterima oleh Allah sekarang. Ya, amal itu diterima gara-gara kita mohon ampunan. Maka doa Lailatul Qadar itu yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah, Allahumma apa? Innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bolong-bolong itu. Saya puasa tapi masih ngomongin orang. Saya puasa tapi masih berbohong. Saya berpuasa tapi ya menipu. Saya berpuasa tapi nggak sengaja. Saya ghibah dan lain sebagainya. Itu mohon yang bolong-bolong itu kau tutupi ya Allah. Innaka afuwun. Afu itu ada menutup celah-celah yang kurang tadi. Ya, bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kenapa kok akhir doa Ramadan itu atau Lailatul Qadar itu Allahumma innaka afuwun? Sebab jika Allah telah mengampuni dosa-dosamu, Allah akan penuhi semua kebutuhanmu meskipun kau nggak minta. Meskipun kau nggak minta, kalau kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya permintaan kita kepada Allah, proposal kita terlalu banyak, nggak bisa nyebut satu-satu, maka itu kemudian diringkas menjadi Allahumma innaka afuwun dari tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, begitu rahasia. Maka kita kembali lagi, seorang mukmin itu ketika selesai Ramadan, posisi dia dalam keadaan habuase, harap cemas. Cara menutupi harapannya adalah dengan mempertahankan dan mempertinggi ibadahnya. Cara dia mencemaskan amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak istighfar, mengurangi, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, supaya kecemasannya kalau nggak diterima ini ya bisa terlampiaskan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang dia terima. Jadi tidak boleh kita memastikan bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Ramadan atau kita lebaran besok insya Allah, ya ucapan yang paling tepat kalau kita bertemu satu dengan yang lain ya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan Anda dan amalan kita semuanya. Cuma berharap, ya, nggak memastikan kemudian ya amal kita pasti diterima oleh Allah. Makanya sekarang makan petasan, makan opor, makan ketupat. Itu bukan dalam rangka ya kita merasa sudah pasti menang. Ya, karena seorang mukmin itu sehebat apapun ikhlasnya, sehebat apapun amalnya, dia tidak boleh memastikan bahwa amalnya itu pasti diterima oleh Allah.
Ya, maka ucapan yang paling tepat adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Silakan setelah itu silakan minal aidin atau ya Sugeng Riyadi apa bahasa Jawanya itu ada apa silahkan. Tapi setelah taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kita dan amal Anda semuanya. Ya. Bahkan para sahabat ini mencemaskan Ramadan, mengharapkan Ramadan diterima oleh Allah ini dalam riwayat itu adalah selama 6 bulan. Ya, Ibnu Rajab dalam buku Tazkiyatun Nafsnya seperti itu. Sehingga mereka doa Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tadarru'ana wa tilawatana itu selama 6 bulan. Mencemaskan Ramadan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan mereka mulai doa, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Berarti seluruh hari-harinya, seluruh bulan-bulan para salafus saleh itu diwarnai dengan warna-warna Ramadan. Separuh dari Ramadan, setelah Ramadan itu minta kepada Allah agar diterima amalnya. Separuh dari tahun itu mereka minta agar disampaikan umurnya pada bulan Ramadan. Berarti judulnya Syawal itu Ramadan, Dzulqa'dah itu Ramadan, Dzulhijjah itu Ramadan, Muharram itu Ramadan. Begitu Ramadan semua. Sama dengan kalau kita masuk rumah makan, kok kaget saya. Malam-malam selamat pagi, ya Allah. Apa nggak salah ini? Apa saya baru bangun tidur malam kok tidur pagi? Tanya ya Pak, kenapa kok selamat pagi Pak? Padahal malam supaya semangatnya apa? Pagi terus gitu loh. Sore selamat pagi, malam selamat pagi, siang selamat pagi gitu. Nah kita juga seperti itu. Salam Ramadan itu, gaung Ramadan itu menggema sepanjang tahun, menggema sepanjang tahun. Kita rasakan Ramadan, pulang dari umrah itu, masya Allah, terasa depannya Ka'bah, meskipun sajadahnya nggak ada gambarnya Ka'bah, ya. Ada yang supaya kita Ka'bah terus gitu ya, sajadah di gambar Ka'bah. Ada yang beli minyak Hajar Aswad ya, supaya suasana seperti di Mekah terus, gitu ya. Ya silakan itu salah satu ikhtiar. Tapi yang jelas kita harus mensibuk seluruh waktu kita itu dengan semangat Ramadan, baik tilawahnya, baik puasanya, baik sedekahnya, baik yang lainnya dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya maksud dan tujuan Ramadan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Maka itu seorang muslim pertama ya mengharap dan cemas ya apabila Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus diwaspadai itu yang tadi menjadi harapan dan kecemasan. Sekarang kewaspadaan ya adalah perbuatan yang bisa menghapus amal. Karena di samping ada perbuatan-perbuatan itu yang bisa mengangkat amal kita di hadapan Allah, juga ada perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus amal-amal kita. Bertahun-tahun beribadah, bertahun-tahun dia sholat ke masjid, bertahun-tahun dia infak zakat sedekah, tapi itu bisa hapus oleh nilai sedikit, oleh sedikit perbuatan yang barangkali dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita setelah Ramadan ini adalah mengawal agar kita memastikan Ramadan kita itu sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan amal kita hapus. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala ya itu faqad habita amalnya hapus. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Jika engkau wahai Muhammad mensekutukan Allah, maka amalanmu akan hapus semua. Ya. Jadi poin pertama adalah syirik. Yang harus kita ketahui pasca Ramadan ini adalah perbuatan-perbuatan
yang menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Waspadai betul itu. Kenapa? Itu menjadi faktor utama bagi batalnya sia-sianya amalan-amalan kita meskipun kita Ramadannya luar biasa maksimal. Tapi pasca Ramadan kemudian karena keadaan tertentu kita disarankan orang ikut saja minta-minta ke kuburan, datang ke dukun, datang ke tukang ramal, itu Ramadannya menjadi ambiar, hilang semua. Hati-hati makanya. Ya. Nah, oleh karena itu syirik itu lebih berbahaya daripada COVID-19. Ya kan? Ya, kita ditakuti sama COVID aja, masya Allah. Sontek sampai 3 kali ditambah lagi nanti apa lagi nggak tahu itu namanya ya. Booster. Ya, mana-mana ya udah mau apa lagi pakai inian ya, cuci tangan apa. Karena ditakuti oleh penyakit. Nah, syirik itu jauh lebih bahaya daripada COVID. Kalau orang kena COVID dia ikhlas meninggal dunia, insya Allah dia termasuk syahid. Ya, tapi kalau orang syirik, masya Allah, bertahun-tahun dia beramal, di ujung hidupnya dia mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalnya semuanya menjadi ambiar hilang. Kalau didoakan anaknya nggak sampai doanya. Ya, sebab apa? Dia syirik, melakukan syirik besar. Jadi kan? Ya, jadi kita jangan merasa apa? Nggak mungkin nanti kan. Semua orang itu terbuka pintu neraka. Saya kemarin cerita, ya, 2 ya orang yang bukan saja syirik ya, tapi keluar dari agama. Padahal selama ini dikenal masya Allah sangat komitmen. Tergoda oleh apa? Yang pertama tergoda cewek. Ya, tergoda cewek, ceweknya agama seberang, dan dia nggak tahan gitu, supaya dapat ceweknya, kemudian dia keluar dari agama. Yang kedua ibu-ibu pakai jilbab 50 tahun, ya tergoda oleh cowok sampai detik terakhir tuh fotonya masih pakai jilbab, tapi nikah dengan salah satu misionaris. Nah, maka jauhi hal semacam ini. Ya, jauhi syirik-syirik yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah sebuah syirik. Kalau kita naik kendaraan pulang kampung seperti ini, selalu diingatkan jaga jarak, karena bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Begitu pula kita mesti menjaga jarak diri kita dengan kesyirikan. Jaga jarak dengan syirik, kemusyrikan, bahayanya besar sekali. Makanya jaga. Saya nggak mau itu, walaupun mungkin bisa saja tidak syirik, tapi bisa menyebabkan saya terjatuh kepada ya kesyirikan. Apapun labelnya, apa tadi ikhtiar atau apa atau ini. Jadi jauhi. Kemudian yang kedua adalah riya. Ya, riya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Surat Al-Baqarah 264. Jadi kalau sampai ada dalam diri kita syirik kecil namanya. Syirik kecil itu adalah riya. Riya, ya. Ada setelah kita Ramadan, masya Allah, khatam Quran 5 kali, sedekah setiap hari 100.000, ya. Dia mulai nggak pernah berhenti gitu ya. Itu bisa hancur gara-gara sedikit saja. Gara-gara kita setelah Ramadan itu, cerita. Awalnya si setan ikhlas-ikhlas, oh ini kan tahadus bin iman. Lama-lama menjadi apa? Menjadi sebuah kebanggaan. Oh, kamu luar biasa, saya kok belum bisa. Ya. Itu bisa menyebabkan amal yang diiringi dengan riya itu, meskipun tidak seperti syirik besar, semua amal tadi, amal yang diiringi dengan riya itu menjadi hapus. Jadi itu bedanya syirik kecil sama syirik besar. Syirik besar itu mendistorsi semua amal, syirik kecil hanya mendistorsi amal yang diiringi dengan riya, dengan syirik kecil. Sholat subuh yang satu ikhlas karena bacaan surat Al-Ikhlas gitu ya. Ikhlas tapi ikhlas banget. Ya. Nah, rakaat kedua lihat mertuanya dari kampung itu pulang. Nah, gitu ya. Makanya baca apa? Al-Baqarah. Ya.
tajwidnya dibetulin, apanya dibetulin. Nah, yang pertama meskipun pendek diterima karena ikhlas. Yang kedua meskipun panjang, ya karena riak, gitu kan? Nah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jauhi ya sikap riak semacam ini yang bisa menghancurkan amal. Kemudian yang ketiga adalah ujub, bukan ujub ya, pakai j ujub. Ya, al-ujub maknanya bangga, berbangga diri. Ya, bangga dengan apa yang sudah dilakukannya. Ya, sehingga menggiring orang kepada sikap sombong gitu ya, merasa bangga diri. Saya itu memang luar biasa. Alhamdulillah, walaupun ada alhamdulillahnya banyak. Alhamdulillah banget saya itu luar biasa. Khatam Quran sampai 10 kali. Bayangin. Ya, itu namanya ujub seperti itu. Ya, dalam hatinya itu merasa wah, apalagi kalau sudah dipuji. Ya, merasa melayang-layang begitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan salah benar memberikan. Ada 3 hal yang kalau ada pada diri seseorang, maka itu akan membinasakan dia. Membinasakan dalam artian mengobrak-ngabrik, menghancurkan semua tatanan amalan yang sudah dibangun. Pertama apa? Kata Nabi, syuhud mutlaq. Kekikiran yang ditaati. Ya, kikir tapi diperturunkan terus kekikiran. Saya eman-eman apa? Syuhud mutlaq. Kemudian hawa mutlaq. Hawa nafsu yang selalu dimanjakan. Ingin apa ya sampai kemana ujung dunia itu hawa nafsu. Yang ketiga adalah ijabul mar'i bi nafsi. Ketika seseorang merasa hebat, dirinya sudah hebat, nah itu muhlikat. Ya, jadi yang sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya yang bisa menghancurkan amalan, ya di samping 3 hal tadi juga bermaksiat dalam kesendirian. Ya, ketika dia sendirian, ya itu dia menjadi kepala setan. Tapi ketika rame-rame seperti ini dia menjadi wali Allah, masya Allah. Ya, mulutnya kumat kali terus berpikir. Jadi jangan sampai kita itu menjadi walinya Allah di tengah-tengah keramaian, tapi menjadi walinya setan di tengah-tengah kesendirian kita. Yang nggak ada anak, nggak ada siapa-siapa, buka HP yang ditonton apa. Ya, ini hati-hati sebab bisa menghapuskan amal. Ya, hadis diriwayatkan oleh Thauban yang hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ya, la a'lamunna aqwaman aw 'allimanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsal jibal. Ya, aku akan sampaikan kepada kalian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segolongan dari kalangan umatku kata Nabi yang mereka mendatangi Allah pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan semisal gunung-gunung, kebaikannya banyak banget. Ya, Tihama, gunung Tihama. Bayadha yang warnanya putih. Fa'allahu azza wa jalla haba'an mansura. Lalu dijadikan amal-amal hebatnya tadi seperti debu yang berterbangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Thauban ya Rasulullah sifhum lana judlahum. Ya Rasul, tolong ceritakan kepadaku sifat-sifat orang ini semuanya. Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Supaya aku tidak tergolong mereka sementara kami tidak menyadari ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian bersabda, "Ama innahu ikhwanukum wa min jildikum." Ya, mereka adalah saudaramu sendiri, kulitnya pun sama dengan kulitmu. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Dan mereka melakukan sholat qiyamul lail, beribadah tilawah pada malam hari seperti kalian juga. Ya. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharibillah intahakuha. Tapi mereka itu adalah kaum yang punya karakter ketika mereka sedang sendirian, dia menghancurkan, dia melalaikan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, hati-hati. Makanya takwa yang sebenarnya itu adalah takwa sirri wal alani. Sirnya, kesendiriannya, kesepiannya, kesuciannya sama dengan di tengah-tengah keramaian. Sama. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim. Orang-orang yang takut kepada Allah di tengah-tengah kesendiriannya, nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV, nggak ada siapa-siapa, ya, lahum maghfirah. Makanya ayat yang tepat itu orang-orang yang berpuasa. Maka nilai puasa ini andaikan bisa kita terapkan di luarnya. Siapa yang berani? Ketika di rumah nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada siapapun, ya, kalau dia minum, ya, jus, ya, yang segar, alpukat, es kopior, es campur, gitu kan, di kulkas itu masih ada, gitu. Ya, diminum nggak ada yang tahu, gitu. Tapi saya kira nggak ada di antara kita semua yang mau menyentuh gelasnya, ada nggak? Sebab apa? Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai nilai Ramadan itu kita terapkan di luar Ramadan. Masya Allah, berapa banyak orang-orang yang bisa diselamatkan. Berapa banyak, ya, kebaikan-kebaikan yang kemudian memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi takut kepada Allah yang sebenar-benarnya itu adalah ketika kita dalam kesendirian. Maka sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengistimewakan orang yang nanti mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat anhu. Orang yang ingat Allah dalam kesendiriannya, lalu dengan mudahnya air mata itu meleleh karena ingat dosa-dosanya, karena takutnya ancaman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh orang yang sebenarnya takwa itu begitu. Ya, bukan orang yang menampakkan kesolehannya di tengah-tengah halayak ramai, lalu kemudian di tengah-tengah kesendirian, apa yang dilihat, apa yang ditonton, apa yang dibaca, apa yang dilakukan, dikerjakan, itu mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menyebabkan orang yang datang kepada Allah membawa amal segede-gede gunung Fatihah yang putih-putih itu lalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala haba'an mansura, sebagaimana debu yang berterbangan. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa menyebabkan amal kita itu hapus adalah berbuat zalim terhadap manusia. Ya. Puasanya 30 hari full ditambah 6 Syawal. Tilawahnya jangan ditanyakan lagi. Sedekahnya ngasih orang buka puasa saban hari. Tapi yang dikerjakan bersamaan itu adalah, ya, menzalimi manusia. Utang nggak bayar-bayar, jadi kan? Kayak ada pernyataan kemarin saya di sana. Jadi jangan gampang ngasih utang. Orang itu kalau minta utang, ya dia sampai ngemis-ngemis. Tapi giliran kita jatuh tempo kita jadi pengemis. Ya, maka hati-hati dengan ini. Ya, jadi Islam itu mengajarkan agar kita punya keseimbangan akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada sesama manusia. Kalau salah satu ada yang jomplang itu bisa menyebabkan hapus yang satu. Dia mulai nangis, istighfar ribuan kali, baca sholawat 1000 kali. Tapi kerjaannya nyakitin orang, utang nggak bayar-bayar, membohongi orang, nggak ada gunanya itu tangisan-tangisan. Nggak ada gunanya 1001 kali sholawat. Ya, nah, jadi jemaah sekalian begitu pula. Kalau ada orang itu pokoknya sosial ya, dengan orang ramah, baik, tegur, sapa, salam, membantu, menolong, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah istighfar, nggak pernah berzikir, nggak pernah ngaji, sama aja, nggak ada gunanya. Maka Islam ini agama yang mengajarkan agar kita menjaga kedua sayap itu. Sayap kebaikan kita kepada Allah, ihsan kita kepada Allah, dan ihsan kita kepada sesama manusia. Itu baru terbang kalau sayapnya seimbang. Kalau ada burung, salah satu sayapnya itu kemudian mati, pasti burung itu nggak bisa terbang. Nah begitu pula sayap amal kita ini harus jaga.
Sayap amal kita, interaksi kita dengan Allah dan interaksi kita dengan sesama manusia agar bisa terbang ke hadirat Allah, ke hadapan Allah, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasca Ramadan ini, hasil dari Ramadan itu bisa nampak ya dari mana? Dari interaksi kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan sesama manusia, keramah tamahan, kesopan santunan, ya, sosial kita kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu produk dari Ramadan. Ya, kalau tidak itu akan bisa menggerus, mendistorsi pahala-pahala Ramadan. Gitu ya. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Hurairah yang diambil dari kitab Bukhari. Beliau radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Ya, barang siapa yang punya utang kezaliman, dia pernah menzalimi saudaranya, baik itu berupa hak, berupa tanggungan, berupa utang piutang, maka hanya diselesaikan. Falyatahallalhu, hendaknya dia halalkan. Makanya kita nanti ada istilah tradisi kita halal bihalal, ya. Tapi semua halal bihalal kalau punya utang mesti harus dibayar juga. Kan saya kan udah minta maaf, berarti udah selesai ya. Aku enggak, tetap harus dibayar, ya. Berarti kalau belum dibayar, ya dia belum halal-halalan, ya. Halal bihalal itu kan saling menghalalkan. Kalau kemarin aku pakai sabun, pakai sendal enggak hilang, mungkin ngambil jambu di halaman rumahmu, ya nggak ngomong dan sebagainya, minta dihalalkan, ya. Jadi jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, Nabi memerintahkan agar kita menyelesaikan urusan kita dengan sesama manusia, ya. Sebelum qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum dinar dan dirham itu sudah tidak laku lagi. Dinar tidak laku, dirham tidak laku. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat orang dikasih sekilo dinar nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Nggak ada jualan. Siapa yang mau jualan di hari kiamat? Jualan es nggak ada, ya. Jualan gorengan nggak ada gunanya. Jualan mobil nggak ada, ya. Sama dengan kita di planet Mars sendirian bawa uang 1 triliun. Ada nggak gunanya 1 triliun di planet Mars? Nggak ada. Mendingan kita dikasih 1 teman, ya Tuhan bisa ngobrol, bisa mati bareng-bareng, ya. Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah, ini pesan Nabi. Pesan Nabi kepada kita semua, kalau nggak ingin pahala Ramadan kita hapus, yuk kita perbaiki hubungan kita dengan sama manusia, sama saudara-saudara kita. Yuk kita saling memaafkan, yuk kita saling menghalalkan sebelum nanti datang di mana nggak ada lagi gunanya dinar dan dirham. Ya, ingkana lahu amalun sholih ukhidha minhu. Kalau dinar dan dirham sudah nggak ada gunanya, sertifikat tanah nggak ada gunanya, mobil nggak ada gunanya, yang paling berguna apa saat itu? Amal. Jadi dibuat pakai bayar apa? Amalnya, ya kan? Dulu dia pernah misalnya mendolimi saudaranya, merampas apa yang menjadi haknya, ya. Nah, itu nanti kalau dia mau bayar pakai dinar nggak laku. Aku hanya mau dibayar 1. Kenapa? Limpahkan amalmu kepadaku. Nah, gitu kan? Amalmu yang kamu kerjakan dulu Ramadan 1 Ramadan kasih ke aku. Ya. Kalau dia punya amal, maka amalnya digunakan untuk bayar. Jangankan di akhirat, di dunia aja begitu. Saya pernah kehabisan tol, saya kasih tolnya 5.000 sampai 10.000 nggak mau. Oh, jangan dari kiamat di pintu tol aja. Ya, dolar nggak berguna gitu. Itu tolnya berguna apa? Yang berguna ketukar. Begitu pula nanti di yaumul kiamat, nggak ada gunanya dinar, dirham, sertifikat, deposito, nggak ada gunanya semua. Yang paling berguna apa? Amal kita. Maka orang hanya mau dibayar yang urusannya di dunia belum selesai, hanya mau dibayar dengan amal solehnya. Sholatmu 50 tahun kasih saya.
Baru saya ridho, ya Allah. Ya, habis sholat kita. Gitu kan? Biqadri fadlamatihi, sesuai dengan kadar kedolimannya. Dan kadar kedoliman itu Masya Allah besar sekali. Kedoliman satu saja, misalnya, ya kedoliman apa ya? Yang ringan-ringan saja. Ya nyerobot, gitu kan? Nyerobot hak orang ngantri ATM atau bensin atau apa atau ya diserobot, itu kedoliman. Itu bayarnya bisa 10 kali sholat. Bisa saja sesuai dengan apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Karena kedoliman itu mahal sekali. Kita bayarnya mungkin sampai ngap-ngapan. Ya. Maka jangan sekali takutlah kita dengan kedoliman. Ya, dan kalau kita masih punya kesempatan untuk meminta halal, meminta maaf hari ini, jangan nunggu sampai besok halal ke halal. Kadang orang minta maaf sebentar aja lebaran, dirangkai jadi satu. Ya, ini minta maaf dirangkai jadi satu. Ya, jangan nunggu lebaran, sekarang saat itu juga kita minta maaf, minta halal. Pokoknya kalau bisa kita setiap hari itu bersih dari dosa, dari kezaliman orang. Mau tidur ya Allah, siapapun yang berbuat zalim ya atau kita berbuat zalim, kita minta maaf, kita minta halal. Seperti itu ya mas sekalian. Ya, wa illam takun lahu hasanat ukhida min sayyi'ati sahibihi fahumila alaihi. Kalau orang yang menzalimi tadi sudah kehabisan apa? Kehabisan kebaikan. Ya, pernah nggak lihat di Instagram atau di Facebook atau di media sosial kita? Ada orang yang ngantri satu loket, ya kemudian ada tulisannya, ya kita berdoa kepada Allah sekiranya nanti orang ngantri panjang untuk menuntut apa yang menjadi hak mereka yang tidak kita penuhi, ya dan kita semua ini kan punya apa? Punya hak dan kewajiban kan, ya dengan suami, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan jamaah. Maka jangan sampai orang nanti ngantri untuk mendapatkan haknya atas kita. Kebaikan saya sudah habis. Oke, kalau kebaikanmu habis, dulu saya pernah meninggalkan sholat selama 10 tahun. Ambil itu dosa-dosanya. Allah. Ini jelas namanya orang bangkrut. Bangkrut betul itu orang seperti itu. Makanya di samping kita memperbanyak ibadah, yang harus kita takuti adalah jangan sampai saya zalim kepada orang. Ada orang yang terluka hatinya gara-gara ucapan kita, gara-gara sikap kita. Hati-hati itu. Mereka punya Allah. Kalau nggak selesai urusannya karena dia orang kecil, nggak punya koneksi, nggak punya kenalan polisi, nggak punya kenalan jaksa, nggak punya kenalan pejabat. Oke mas, nggak apa-apa. Nanti saya akan tuntut di hadapan Allah yang berjauh. Itu yang justru kita takutkan. Justru itu yang paling kita takutkan. Kenapa ini? Kebaikan kita udah habis diborong sama orang lain. Sekarang buru-buru kita mampu menyelamatkan diri, bahkan dosa-dosa yang dikerjakan orang lain itu ya dilimpahkan kepada kita. Kita panen apa? Bukan panen amal kita, walaupun kita banyak melakukan kebaikan. Ya, justru panen apa? Panen mendapatkan dosa orang lain karena kita sudah tidak punya kebaikan apa. Masya Allah, alhamdulillah. Maka jangan sekali dimuliakan Allah. Setelah Ramadan ini takutlah kita akan hal-hal semacam ini. Ya, sekecil apapun itu nanti bisa menjadi bentuk tuntutan orang yang kita zalimi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensinya kalau kita punya kebaikan kita digerogoti. Zakat kita, puasa kita, tilawah kita yang sudah berkali-kali dosa itu akan habis musnah oleh kezaliman kita. Dan kalau sudah habis kezaliman pahala kita, dosa orang yang kita zalimi itu akan ditimpakan kepada kita, naudzubillah min dzalik. Sehingga kita mendapatkan panen dosa, bukan panen pahala. Baik, ya sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang beriman itu setelah Ramadan, ya di samping mewaspadai tadi ya, hal-hal yang bisa menggugurkan amal, juga dia berusaha untuk menjaga amalnya, memelihara amalnya. Surah Fatir ayat 10,
Ya, man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'an wa yas'alu al-kalimatu thayyib. Wal 'amalu shalih yarfa'u. Yang mengangkat amal kita, puasa kita naik, zakat kita naik, yang mulai kita naik, doa kita naik, itu adalah amalan-amalan soleh kita yang lain. Tidak, amal soleh itu ibaratnya seperti apa ya, pesawat ulang-alik ya, di atas. Dia membutuhkan pendorong. Ya, yang dorong agar dia bisa terbang, bensinnya, ya, pendorongnya itu adalah amal soleh yang lain. Kalau kita tidak dorong dengan amal soleh yang lain, itu nanti dia akan di tengah-tengah terus, nggak akan naik. Itu intinya. Ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'u. Amal soleh itulah yang akan mendorong agar amal soleh kita yang lain itu bisa naik. Ya, bisa terbang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasca Ramadan ini kita tidak justru lemah, karena tugas kita berarti itu mengawal agar semua ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik ya mas sekalian, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang pada intinya terakhir ya, setelah Ramadan ini intinya adalah kita hendaknya selalu berusaha istiqamah. Gitu ya, istiqomah. Karena tidak ada jaminan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan ada ancaman amal kita akan menjadi sia-sia, bahkan kita panen dosa. Ya, naudzubillah min dzalik. Demikian saya kira, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sudah masuk syuruk ya? Ya. Baik, ada yang bertanya sebelum kita tutup? Ada yang bertanya? Alhamdulillah ya, orang pasti. Saya lihat matanya muncul. Ya, saya juga kalau nggak ceramah biasanya begitu. Kalau udah ceramah, kemarin sampai selesai pada sholat syuruk saya masuk begini. Ya, kayak saya lebih suka ceramah biar nggak ngantuk. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita sama-sama. Sebelum hari kita kajian ini saya mohon juga untuk Pak Kiai di hari akhir Ramadan ini untuk memimpin doa. Baik, Bapak sekalian, mari kita niatkan yang baik-baik. Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal soleh kita, Allah bebaskan kita dari nerakanya, Allah angkat ya ahli kubur kita, agar Allah muliakan, Allah tempatkan di tempat yang indah, di tempat yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya telah diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari keburukan dan sebab-sebab keburukan. Ala hadhihi niyya wa ala kulli salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وتلاوتنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم شهر رمضان برضوانك وادخلنا مغيرا بذلك عبادك فلا تطردنا عن ذلك، فان طردتنا فانه لا حول لنا ولا قوه الا بك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعلنا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تجعلنا في مقامنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين
ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian kajian pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan penyampaian. Mari kita sama-sama mengikuti kajian ini bersama para muslim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.